Saya mau apa ya istilahnya, bertukar pengalaman dalam hal kebajikan, dan di sini terlepas dari keakuan. Jadi saya nggak memunculkan karakter saya seutuhnya. Pada dasarnya tidak one man show sebenarnya ya. Cuman di sini saya memberanikan diri dengan kepercayaan diri saya, melihat chat teman-teman atau saudara itu kok saya teringat dengan masa lalu saya yang waktu masih awal-awal bermeditasi itu penuh dengan visual ya. Di tengah-tengah saya bermeditasi dalam keadaan nyaman, ya bisa dibilang hening ya, tinggal saya sendiri di situ yang saya rasakan. Jadi hening itu ketika saya merasakan di dalam diri saya kesendirian. Yang lain seperti pintu di depan itu udah hilang dari pikiran saya. Seperti saya masih punya nasi satu piring itu di pikiran saya ketika meditasi itu udah hilang pikiran itu. Jadi yang ada di pikiran itu ya cuman diri sendiri. Itu hening saya. Kemudian setelah saya merasakan ke dalam diri, terus muncul visual ya. Visual ini yang merepresentasikan tentang keyakinan atau kesadaran atau bahkan keadaan jiwa Anda atau jiwa saya di saat itu. Setelah saya pelajari ya itu artinya. Kok di dalam meditasi ketika kita sudah sendirian, sudah hanya saya yang saya pikirkan gitu loh, itu malah justru pikirannya itu tenang loh, bukan takut. Dan di situ memunculkan visual ya, tadi apapun visualnya itu ya berawal dari keyakinan atau keadaan jiwa Anda di saat itu. Kok yang dilihat itu yang jelek-jelek, yang menurut Anda jelek, ya introspeksi diri saja. Kalau memang itu cerminan dari keadaan jiwa dan hati kita, ya introspeksi. Kalaupun bagus ya introspeksi. Saya nggak butuh menilai kedua belah pihak itu tadi, mau bagus mau positif. Saya nggak butuh menilai, saya mengamati dan lepaskan. Ketika melihat itu saya mengamati dan lepaskan, dan kemudian saya berbenah. Kalimat berbenah ini menurut saya ini sakral dalam hal meditasi, karena berbenah itu tidak melupakan yang salah dan tidak menyalahkan yang salah, walaupun jelas-jelas di mata orang banyak itu salah. Jadi benahi yang dinamakan kesalahan menjadi lebih baik lagi dan menjadi kebenaran. Ya pada dasarnya kita nggak boleh menyalahkan dan membenarkan orang, kan salah benar itu kan hukumnya relatif. Salah untukmu ya benar untukku, itu bisa. Kita bisa berdebat nanti sama orang lain, atau bahkan debat sama pikiran sendiri itu sering. Nah di sini letakkan yang namanya pembenahan ya, menjadilah pihak yang netral dari pikiran dan jantung. Kalau orang Jawa bilang itu makanya kalau mikir itu nek mikir kuwi sering diunggahno karo diudukno. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu, makanya kalau berpikir itu kadang dinaikkan pikirannya, kadang diturunkan. Ini ada filosofi setelah saya pelajari. Seperti apa? Kenapa kok kita menaikkan pikiran kita dan menurunkan pikiran kita? Kalau kita pikirannya ke atas berarti ke asna. Kalau diturunkan berarti ke jantung. Kita diskusi antara manusia dengan jiwa yang ada di asna. Jiwa ini adalah karakter berpikir, dan batin adalah roh kita, atau cinta kasih, atau Tuhan kita. Kita manusia maksudnya. Jadi ada 3 unsur penting di dalam kehidupan manusia dalam bermeditasi. Makanya jangan kaget ketika di dalam pikiran itu banyak sekali
kalimat-kalimat, banyak sekali keramaian dalam otak, banyak sekali prasangka-prasangka buruk dalam hati, yaitu merepresentasikan tentang diri Anda sendiri, bukan orang lain. Kok meditasi nggak bisa konsen? Bukan konsentrasi yang kita cari, tapi ketenangan. Ketika sudah tenang, maka konsen akan didapatkan dengan sendirinya. Maka carilah tempat yang nyaman, duduk yang rileks, kalau perlu pakai wewangi-wangian, ya, untuk mencapai kenyamanan dan ketenangan itu. Maka jiwa Anda juga tenang. Kalau dalam agama Samawi kan dikatakan jiwa-jiwa yang tenang, ini yang bahagia. Nah, kemudian ketika bermeditasi, kita itu sebenarnya sedang berdiskusi antara jiwa manusia dan roh manusia. Kita sebagai manusia, yang saya ngomong kayak gini itu manusia, ya, saya ngomong kayak gini itu manusia, cuman kalimat dan niat saya ngomong itu adalah kontribusinya dari jiwa dan ketuhanan saya. Keutuhan dalam kehidupan manusia itu mencapai ketuhanannya itu sendiri. Maka muncul kalimat syahadat sejati atau kesaksian yang nyata. Tidak hanya ngikut-ngikut saja. Itu sudah bersaksi bahwa di dalam diriku bersemayam Roh Kudus atau Roh Tuhan atau Nur Muhammad atau pecahan energi dewa. Maka sering diskusikan apapun. Diskusinya itu paling bagus itu ya ke dalam diri. Istikharah, bermunajat. Kalau berdoa itu untuk menyebarkan vibrasi positif kita lewat energi yang muncul di kalimat, kemudian disaksikan oleh semesta dan semesta merestui atau mendukung, itu doa. Kalau masuk ke dalam itu bermunajat, itu istikharah, itu semacam kayak wirid kalau orang Jawa bilang. Bahasa-bahasanya itu banyak. Ya, ada 3 unsur di dalam satu ruangan. Saya visualisasikan di situ kayak semacam ruangan dan meja bundar. Nah, meja bundar itu pesertanya ada 3, manusia, ya kita sendiri, jiwa kita yang mau tua mau muda, jiwa muda atau jiwa tua, old soul atau jiwa yang sudah banyak sistem reinkarnasinya, dan juga satu lagi yaitu rohnya. Nah, 3 unsur ini tadi bertemu dalam satu momen, yaitu tentang kesepakatan. Gampang mencari solusinya di sini nanti, apapun itu. Jadi bertemu dengan dirinya sendiri. Nah, kalau bertemu visual, Anda sedang berada di mana, itu kok jelas, padahal Anda sedang bermeditasi dalam bentuk fisik. Kayaknya pernah saya mengatakan bahwa itu nggak lain bedanya dengan kita bermimpi. Dan bermeditasi itu gelombang energi otak atau resonansi energi otaknya itu frekuensinya mendekati frekuensi ketika kita tidur. Ada alfa, delta, gamma dan lain sebagainya, ada epsilon. Ya. Nah, di situ memancing atau membuka cakra mahkota kita yang ada di ubun-ubun itu untuk mengakses kesadaran semesta. Dan ternyata semesta itu mengarahkan ke hal-hal yang bagus. Misalnya seperti tadi Bapak siapa itu mengatakan bahwa sedang berada di pinggir sungai dan pemandangannya indah. Itu sebenarnya Anda bukan berhalusinasi atau berimajinasi, tidak. Anda sedang melakukan perjalanan spiritual di dimensi sana. Kok bisa sampai sana? Semesta yang mengatur, bukan Anda. Ya, itu nggak lain bedanya dengan kita bermimpi. Ketika kita bermimpi, dan mimpi itu dasarnya adalah dari keyakinan, ya, itu sebenarnya sedang meneruskan hidup kita dalam bentuk kesadaran lain, yaitu kesadaran ruh. Jadi ruh kita ini berjalan-jalan. Tidur itu kan
kematian yang sementara, mematikan otak. Jiwanya kita afkan. Yang berjalan itu ruh, fisiknya kita afkan. Yang berjalan itu ruh, tapi nggak mati. Ada benang merahnya, belum diizinkan. Nah, itu yang membedakan mana epsilon, mana yang orang mati. Orang mati itu udah nggak ada getaran vibrasi energi otak. Dan kalaupun dia belum mati kok sampai bisa memunculkan kesadaran ruhnya dan berjalan-jalan, itu bukan mati, tapi epsilon, gelombangnya itu mendekati 0 Hz. Atau bahkan ke gamma pun sudah bisa melakukan perjalanan spiritual dan melihat dimensi-dimensi yang luar biasa. Dan perlu saya ingatkan bahwa energi itu memiliki hukum-hukum tertentu yang kalau saya sebutkan itu sebenarnya ada 16 hukum alam semesta, tapi yang saya baru belajar itu ada 12 hukum alam semesta. Ya, semua hukum alam semesta itu diambil dari hukum kekekalan energi itu sendiri. Kalau kita pernah belajar fisika ya, kita mengulang sedikit tidak masalah. Hukum kekekalan energi itu ya seperti ini kalimatnya, kurang lebih ya. Energi itu nggak bisa terciptakan dan tidak bisa dihancurkan, dia ada dengan sendirinya. Ya. Yang sekarang kita pakai ini hanyalah sesuatu yang sudah diciptakan. Ya. Dan kita disuruh mengelola. Mau tembok, mau aspal, itu kan semua energi. Tembok energi padat, energi keras. Namanya aja tembok, tapi diambil dari pusatnya ya adalah energi. Mimpi atau visual atau kita sedang melepaskan kesadaran kita dan berjalan-jalan di sana ketika kita meditasi, itu sebenarnya energi juga ada, tapi kita nggak tahu di mana. Kalau disuruh pakai fisik, mungkin fisik nggak pernah sampai karena dimensinya mungkin jauh ya. Ya kalau orang modern bilang itu astral projection, nek wong Jawa ngomong ki, kalau orang Jawa bilang itu ngerogo sukmo. Itu bisa diakses. Semakin kita tenang, semakin kita rileks, maka titik konsentrasi itu akan muncul dengan sendirinya mengikuti dari kesadaran. Sejauh mana Anda menikmati setiap hembusan nafas Anda, menyadari setiap hembusan dan tarikan nafas Anda, memahami setiap hembusan dan tarikan nafas Anda dan mensyukurinya. Itu nafas sadar. Mungkin ada sebagian yang belum mengerti tentang nafas sadar ya. Nafas sadar itu setiap hembusan dan tarikan nafas Anda itu dihayati, disyukuri, dinikmati dan dirasakan. Itu nafas sadar. Barulah mencapai titik konsentrasi dan baru menuju ke keheningan. Hening itu simpelnya kalimatnya seperti tadi. Yang sebelum kita bermeditasi kita mikirin utang, atau nggak usah utang, yang deket aja, kita mikirin pintu depan kita meditasi, pintu ruangan atau piring di meja makan masih ada satu porsi makanan. Itu hilang dalam pikiran kita kalau kita sudah hening. Tinggal yang dipikirkan itu dirinya sendiri. Itu hening. Kalau masih mendengar, cuman yang ada di pikiran ini untuk sementara kita fokuskan dalam diri dulu. Kalau mendengar ketika meditasi kok mendengar anak nangis berjalan atau ada orang yang ngomong, pendengaran ya masih dengar, cuman nggak mikir gitu loh, karena sudah konsentrasi di situ. Pengalaman saya, nanti kalau ada pengalaman dari saudara-saudara atau teman-teman yang mungkin juga luar biasa, nggak ada pengalaman yang nggak luar biasa menurut saya, maka ceritakanlah di sini. Siapa tahu ada 1-2 orang yang mengalami hal yang serupa, ya seperti saya. Nah nanti kita cocokkan apakah benar. Jadi yang dilihat ketika meditasi itu bukan halusinasi, itu diri Anda dengan kesadaran ruh Anda sedang berjalan-jalan menikmati semesta yang
tidak pernah kita pikirkan ini. Luas. Ya. Kalau melihat dewa-dewi, itulah dimensi kesadaran spiritual Anda, itulah diri Anda. Kalau melihat lautan yang luas dan pemandangan yang indah, itulah energi Anda. Itulah jiwa Anda yang indah-indah. Nah, kalau lihat gunung berapi meletus, bencana alam dan sebagainya, bisa jadi itu visual masa depan atau vision. Bisa jadi itu kesadaran Anda saat ini, atau keadaan jiwa dan hati Anda saat ini sedang mengalami bencana. Seperti itu. Ya, kita bisa melatih introspeksi, lebih masuk ke dalam diri dengan hal-hal meditasi. Selain kesehatan, mendekatkan diri kepada Tuhan lebih dianjurkan, karena ketika kita dekat dengan Tuhan, otomatis kita bahagia, dan bahagia memunculkan enzim-enzim tertentu sehingga tubuh dan imunitas kita menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Oke, itu aja. Salam Rahayu, salam kebajikan, salam kesadaran. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namaste.